Awal cerita kita mulai ketika Brian O'Connor sedang latihan drag menggunakan mobil Supranya, dan entah mengapa tiba-tiba mobilnya kepleset dan alhamdulillah Brian tidak sampai nyemplung ke jurang. Setelah senam jantung, Brian mampir di sebuah warung nasi uduk langganannya. Mia selaku pelayan warung nasi uduk ini pun sampai hafal dengan pesanan Brian. Lalu kita diperlihatkan seorang pria botak berbadan keker sekaligus pemilik warung nasi uduk ini. Siapa lagi kalau bukan Dominic Toretto. Tidak lama kemudian muncul para sahabatnya Dom yang bernama Letty, Leon, Vince, dan Jesse. Oh ya, aku lupa ngasih tahu kalau Mia ini adalah adik yang sekaligus merangkap sebagai sekretaris dan bendaharanya Dom. Oke, lanjut. Brian yang sedang asik menikmati nasi uduk favoritnya ini menjadi terganggu setelah kemunculan Vince yang terus menatapnya. Dan mereka pun saling tatap-tatapan namun tidak sampai jatuh hati. Kemudian Brian memutuskan untuk menyudahi menyantap nasi uduknya dan bergegas pulang. Vince yang dari awal sudah kesal kini menjadi tambah kesal dengan Brian dan langsung menjotos Brian. Dari yang awalnya mereka tatap-tatapan, kini memang turun, tapi turun ke tangan bukan ke hati. Dan aksi saling jotos pun berhasil dipisahkan oleh Dom. Kemudian Brian menghampiri toko spare part mobil dan meminta Harry untuk memasangkan 2 biji nos ke mobil Brian. Karena malam ini Brian akan adu balap, dan juga sebenarnya Brian kerja di toko ini. Di sini, Brian yang masih anak baru pun pelangap-longo. Hingga suatu ketika, seorang pria pelontos bernama Hector melihat kehadiran aroma anak baru di tempat ini. Lalu mendatanginya untuk ditanya-tanya, dan Brian mengatakan kalau dirinya sedang menunggu kehadiran Dominic Toretto. Tidak lama kemudian, orang yang dibicarakan itu muncul panjang umur. Lalu Dom menyampaikan agenda untuk malam ini, yaitu sekali balapan dengan taruhan sebesar $2.000. Dikarenakan ini adalah tanggal tua dan Brian tidak punya cukup uang, jadi Brian nekat menggadaikan mobilnya. Yang menang akan mendapatkan mobil Brian, akan tetapi jika Brian menang, dirinya berhak mendapatkan semua uang taruhan dan meminta untuk dihormati. Setelah melihat mobil Brian, akhirnya Dom memperbolehkan Brian ikut balapan. What the hell's going on around here? Streets closed, pizza boy. Leon yang bertugas memantau situasi mengatakan kalau situasi aman dari gerebekan polisi dan langsung meminta Hector selaku wasit untuk langsung memulai balapan. Sebelum balapan dimulai, Brian dan Dom mempersiapkan nosnya supaya lebih jos. Sementara itu, 2 mobil ini merasa bodoh amat, sing penting balapan. Brian yang berada di posisi keempat ini langsung menduduki posisi kedua setelah memuncratkan nosnya. Dan ketika ingin memuncratkan nos yang kedua kalinya, sistem komputer ini memperingatkan bahaya manifold. Kalau nggak tahu apa itu manifold, sama, gue juga nggak tahu, tapi ini nih gambarnya. Brian yang masa bodoh dengan peringatan itu langsung memuncratkan nos yang keduanya.
sehingga menyebabkan kerontokan pada komponen baut. Brian sempat tersenyum setelah berada di posisi pertama, namun senyuman itu tidak berlangsung lama karena beberapa detik kemudian Dom memuncratkan nosnya. Meski finish di posisi kedua dan mobilnya akan berpindah tangan, Brian tetap tersenyum, membuat Dom heran. Tidak lama kemudian, Leon mengumumkan kedatangan polisi, membuat semua umat yang berada di arena balap berhamburan dan juga serah terima mobil Brian menjadi terganggu. Ketika Dom sedang adu sprint dengan polisi, tiba-tiba Brian muncul dan memberi tumpangan. Dan alhamdulillah, Brian berhasil lolos dari kejaran polisi. Kemudian muncul geng motor anak langit yang meminta Brian untuk mengikuti mereka. Brian yang tidak tahu apa-apa hanya bisa pelongo-pelongo lagi. Lalu, Dom yang ternyata sudah mengenal geng motor anak langit ini memperkenalkan ke Brian. Ini Johnny Train, ini Lancy, sepupunya Johnny Train, dan ini komplotannya atau sahabat-sahabatnya. Entah mengapa tiba-tiba Johnny Train balik lagi dan langsung menembaki mobil Brian hingga meleduk. Lalu Dom pun menceritakan kalau dirinya dan Johnny pernah melakukan kesepakatan bisnis namun gagal. Ditambah lagi, Dom telah meniduri saudara perempuannya Johnny Train. Akhirnya, Dom dan Brian sampai di tujuan menggunakan Grab. Lalu Dom menawarkan Brian untuk ikut pesta, dan Brian pun tidak menolak tawaran tersebut. Di sini Dom murka dengan sahabatnya yang malah meninggalkannya. Why'd you bring the Buster here? 'Cause the Buster kept me out of handcuffs. Keesokan harinya ketika Brian sedang driving santuy, tiba-tiba muncul polisi dan langsung menangkap Brian. Dan ternyata Brian adalah seorang polisi yang sedang menyamar. Polisi melakukan ini supaya Brian tidak dicurigai. Jadi, Brian ditugaskan untuk mencari penjahat spesialis pembajak mobil kontainer yang meresahkan para sopir. Lalu Simbah ini mengatakan kalau pembajak tersebut menggunakan 3 mobil Honda Civic dengan menggunakan ban Masmoto ZX. Pelakunya adalah peserta balap jalanan, akan tetapi entah siapa orangnya. Maka dari itulah Brian ditugaskan untuk melakukan penyamaran. Kemudian Brian mengantarkan mobilnya kepada Dom yang sebelumnya sudah terbakar malam itu. Awalnya Dom mengejek mobil Brian yang sudah menjadi rongsokan. Namun ketika kap mesin dibuka, Dom menarik kata-katanya tadi setelah melihat mesin 2JZ. Meskipun mesin ini tua, namun ternyata mesin ini memiliki daya tahan terhadap ledakan dan anti peluru. Dan juga meskipun mesin ini di-upgrade hingga 700 horsepower, itu tidak membuat mesin ini jebol. Oke, lanjut. Di sini Brian sudah mulai akrab dengan Dom. Lalu Dom, Jesse, Leon, Letty, dan Mia mulai merombak mobil Brian ini dengan tambahan spare part baru. Meskipun Brian sudah akrab dengan Dom, tapi ternyata Vince masih menyimpan rasa cinta, maksudnya rasa benci dengan Brian, dan memutuskan untuk tidak ikut makan bersama. Tidak lama kemudian, Vince kembali karena kelaparan. Dom selaku sahabatnya langsung menerima Vince untuk bergabung. Setelah berhasil mendekati Dom, kini Brian berhasil memikat hatinya Mia dengan mengajaknya kencan. Keesokan harinya, Brian mendapat pesanan dari Hector berupa part mobil untuk 3 mobil Honda Civic-nya. Di malam harinya, Brian yang secara diam-diam menyelinap masuk ke sebuah garasi. Kemudian setelah keluar, tiba-tiba Vince menggetak Brian menggunakan shotgun, lalu membawanya menghadap Dom. Di sini Vince mengatakan kalau Brian adalah seorang polisi. Lalu Dom menginterogasi Brian. Awalnya sih aku bingung dengan adegan ini. Untuk apa Brian masuk ke garasi secara diam-diam?
Dan ternyata Brian ini sedang melakukan tugasnya sebagai detektif polisi, mencari pelaku pembajak yang menggunakan 3 mobil Honda Civic. Nah, sebelumnya Hector memesan beberapa mesin untuk 3 mobil Honda Civic-nya. Jadi, Brian ini memeriksa mobil Honda Civic-nya Hector yang ternyata ciri-cirinya tidaklah sama seperti yang disebutkan oleh Mbah ini. Kemudian Dom mengajak Brian ke bengkelnya Johnny Trent. Di sini Brian melihat setumpuk DVD player dan juga melihat kelakuan Johnny Trent yang mirip dengan pelaku pembajakan. Let's go get our engines. Lalu Brian menyampaikan kepada atasannya tentang hasil investigasinya dan pelaku pembajakan mengarah kepada Johnny Trent. Si atasan ini meminta untuk langsung melakukan penangkapan terhadap Johnny Trent karena para sopir kontainer sudah mempersenjatai diri dan siap main hakim sendiri. Namun Brian mengatakan untuk jangan menangkapnya dulu sebelum mendapatkan bukti yang kuat. Tapi lain halnya dengan bapak ini karena beliau lebih mencurigai Dom. Lalu Brian pun meminta waktu beberapa hari lagi untuk menyelidiki lebih dalam. Kemudian Dom mengajak Brian untuk melihat sebuah mobil otot Amerika buatan Dom dan ayahnya. Di sini Dom menceritakan kisah ayahnya yang meninggal saat balapan di sirkuit yang diserempet oleh lawannya secara sengaja. Lalu ketika sudah dewasa, Dom balas dendam dengan orang yang menyenggol ayahnya tersebut hingga membuatnya babak belur. Di malam harinya Brian dan Mia melakukan kencan. Sementara itu para pelaku pembajak memulai aksinya. Keesokan harinya Brian dan polisi lainnya melakukan penangkapan Johnny Trent beserta komplotannya. Dan ternyata polisi salah tangkap. Johnny Trent bukanlah pelaku pembajakan yang mereka cari. Dan DVD player yang berada di bengkel Johnny Trent bukanlah hasil curian. Beliau merasa kecewa dengan hasil penyelidikan Brian dan sekarang Brian diberikan waktu selama 36 jam untuk mengungkap siapa pelaku pembajakan tersebut. Dan apabila gagal maka Brian akan diberhentikan. Kemudian Simbah ini mengatakan kalau Domlah pelakunya sejak awal. Dan akhirnya mobil garapan Dom ini telah rampung diselesaikan. Tanpa basa-basi, Brian langsung menantang mobil Ferrari untuk balapan lurus atau drag. Dan akhirnya Brian dapat mengalahkan mobil Ferrari tersebut tanpa perlawanan yang berarti dan tanpa memuncratkan nosnya. Di sini Dom melihat Brian sedang mengalami masalah, lalu Dom meminta Brian untuk menceritakan permasalahan yang dialaminya tersebut. Kemudian Brian mengatakan kalau dirinya ingin mendapatkan penghasilan sampingan seperti Dom. Karena menurut Brian tidaklah mungkin Dom dapat membiayai perbaikan mobil tersebut dari hasil tune-up dan menjual makanan saja. Inti dari perkataan Brian adalah ingin ikut terlibat melakukan pembajakan kontainer tersebut, supaya Brian bisa mendapatkan bukti yang kuat, karena tuduhan tersangka pelaku pembajakan mengarah kepada Dom. Lalu Dom memberikan tiket balapan yang disebut Race Wars, sehingga Dom bisa melihat kemampuan Brian cocok atau tidaknya untuk ikut terlibat dengan Dom melakukan pekerjaan sampingan itu. Welcome to Race Wars. Right here, right now. Got it. Jesse nekat taruhan surat mobil dengan Johnny Trent yang telah dibebaskan. Di sini Brian memperingatkan Jesse untuk membatalkannya, namun Jesse tidak memperdulikan peringatan Brian tersebut. Dan benar saja dugaan Brian kalau Jesse akan kalah melawan Johnny Trent. Tidak rela mobilnya akan menjadi orang lain, Jesse langsung kabur. Kemudian Johnny Trent menghampiri Dom dan meminta Jesse untuk menyerahkan mobilnya. Lalu terjadilah aksi baku hantam setelah Johnny mengatakan kalau Dom telah memfitnahnya hingga ditangkap polisi. Di malam harinya Brian melihat Mia dan Dom yang sedang berdebat. Di sini Mia menolak untuk ikut bersama Dom dan sahabatnya. Kemudian Brian mengatakan kalau dirinya adalah seorang polisi yang sedang menyamar.
Dan di sini Brian meminta Mia untuk membantunya sekaligus memandu Brian untuk menuju Dom dan sahabatnya pergi. Sebelum melakukan aksinya, Leon dan Letty merasakan firasat yang tidak mengenakan kali ini. Namun Dom tetap terus melanjutkan aksinya karena mereka sudah menunggu incaran ini selama 3 bulan. Di sini Dom meminta Vince untuk membatalkan aksinya setelah Dom melihat si sopir memegang senjata api. Namun terlambat. Vince tidak bisa mendengar peringatan Dom tersebut dan kini Vince terancam nyawanya. Mobil yang dikendarai Dom tertembak pada bagian rodanya. Kemudian Letty mencoba untuk menolong Vince namun gagal dan membuatnya gelimpang setelah diserempet truk ini. Dom yang melihat Letty gelimpang langsung meminta Leon untuk menjemput Letty. Dan di sini Dom tidak bisa lagi mengimbangi kecepatan truk tersebut setelah ditembak pada bagian kap mesinnya. Kemudian Brian muncul dan langsung menyelamatkan Vince dan berhasil. Di sini Vince mengalami luka yang cukup serius, sehingga jika tidak ditangani dengan cepat, maka 10 menit lagi nyawa Vince akan melayang. Dan terpaksa Brian menelpon polisi untuk mengirimkan helikopter. Dom tidak menyangka kalau Brian adalah seorang polisi. Kemudian Brian menemui Dom sambil menodongkan pistolnya. Di sini Dom mengatakan kalau dirinya ingin mencari Jesse yang nyawanya sedang terancam. Tidak lama kemudian Jesse muncul dengan keadaan menyesal dan panik. Tidak lama kemudian juga Johnny Trent dan sepupunya muncul sambil menembak hingga membuat Jesse meninggal dunia. Dom dan Brian langsung mengejar Johnny Trent. Dan terjadilah aksi kejar-kejaran yang sangat seru. Kemudian Dom berhasil membuat sepupunya Johnny Trent terpental. Tidak lama kemudian Brian berhasil menembak Johnny Trent hingga terjatuh dan meninggal seketika. Lalu Brian menyusul Dom yang berhenti di lampu merah. Dom mengatakan ketika SMA dirinya adu kecepatan di sini dan terdapat perlintasan rel kereta api dengan jarak 1/4 mil dari awal start. Balapan dimulai ketika lampu berubah menjadi hijau. Brian yang kewalahan menghadapi mobil Dom ini langsung memuncratkan nosnya. Mobil yang digunakan Dom mengalami kerusakan hingga mengeluarkan kepulan asap. Balapan ini menjadi tegang ketika portal kereta api diturunkan, menandakan kereta api akan lewat. Dom dan Brian saling pandang. Apakah mereka akan melewati rel kereta sebelum kereta melintas atau sebaliknya? Dan akhirnya mereka berhasil melewati perlintasan kereta api dengan selamat. Namun, tidak lama setelah itu, Dom menumbur mobil tronton yang ada di depannya. Dan alhamdulillah, Dom masih selamat. Ketika suara sirine polisi terdengar, Brian memberikan kunci mobilnya kepada Dom. Karena Brian berhutang mobil dengan Dom, dan Brian lebih mengutamakan keselamatan temannya. Meskipun Brian ditugaskan untuk menangkap Dom. Dan film pun berakhir.